Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit ingin menanggapi dari perkataan Bagas Umar yang mengatakan mengingkari sabdanya Nabi. Ya kan? Sedangkan pertanyaan saya selama ini belum terjawab oleh Bagas Umar, yaitu Ahmad Al Hasan, silsilah nasabnya nggak jelas, tahun berapa keturunannya, seperti Salman yang Anda mengatakan beliau adalah anaknya Imam Mahdi. Coba tolong tunjukkan, buktikan bahwa pernyataan Anda itu benar dan wasiatnya Nabi itu benar dari Imam Muhammad Bakir. Nah, jika Anda tidak bisa membuktikan, berarti Anda berdusta atas nama Imam Muhammad Bakir. Oke, terima kasih. Saya tunggu jawaban dari Anda. Contoh begini ya Pak Jagasuk, kalau kita mengambil silsilahnya 12 para imam itu silsilahnya jelas, sejarahnya jelas, tarikh lahirnya jelas, dan wafatnya jelas. Kok nasabnya, silsilahnya Ahmad Al Hasan hanya sekadar nama aja, tidak ada sejarahnya, tanggal lahirnya nggak ada, nama ibunya nggak jelas. Ini dong diperjelaskan dulu. Terima kasih. Ya, kalau menurut tuntutan Anda kan sudah nggak jelas, kan itu, kan nggak jelas kan? Karena saya nggak, tapi bagi saya jelas gitu loh. Bagi Anda tidak jelas, ya sudah kan selesai. Bagi saya jelas, bagi Anda tidak jelas. Nah, kalau bagi Anda tidak jelas karena saya tidak bisa menguraikan kapan beliau lahir, tanggal berapa, bulan berapa, karena itu saya nggak bisa jelaskan, ya berarti menurut Anda tidak jelas, ya selesai kan? Gitu loh, nggak usah dituntut banyak-banyak. Artinya Anda nggak beriman, gitu loh, nggak beriman dengan Imam Ahmad Hasan. Anda tidak percaya dengan wasiat Nabi yang beliau dakwahkan, kan begitu kan? Artinya selesai, silakan gitu loh, stop sampai di situ aja. Anda kafir kepada Syed Ahmad Hasan, kan selesai, sudah kan? Sudah selesai. Nanti resikonya Anda sendiri, dan ancaman Imam Muhammad Bakir nanti Anda juga yang nanggungnya, kan bukan saya kan? Kan selesai gitu loh. Imam Muhammad Bakir berkata, wala yahlul muslimin ayil tawi alif faman fa'ala dzalika fahuwa min ahlinar li annahu yad'u ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. Kalau nanti Pak Ayah Long, Pak Saprizal masuk neraka, ya urusan Saprizal, bukan urusan saya kan? Selesai gitu loh. Kalau Anda menganggap nggak jelas, bagi Anda ya selesai. Ya nggak jelas bagi Anda kan begitu. Tapi kalau bagi saya jelas, kan begitu loh caranya. Jadi jangan dituntut lagi. Kalau Anda merasa nggak percaya, nggak jelas, ya sudah selesai. Anda kafir, sudah selesai, titik. Gitu loh. Selesai kan? Mau apa coba? Anda kafir kepada wasiat Nabi, Anda kafir kepada Imam Ahmad Hasan, kan selesai, titik. Mau apa lagi, nggak usah diperpanjang gitu loh. Resikonya Anda sendiri, bukan saya hanya mengingatkan saja, kan begitu caranya, gitu loh ya loh. Anda mengatakan bahwa saya mengingkari wasiatnya Nabi dan kafir, mengatakan saya kafir karena tidak mengimani perkataan Imam Muhammad Al-Bakir. Pertanyaan saya kepada Anda, kalau memang ini sabda dari Imam Muhammad Al-Bakir, pasti para imam seterusnya pasti akan menyampaikan kepada umatnya. Ini logikanya simpel loh Pak Jagasukma, ya kan? Imam Muhammad Ibni Al Hasan pasti menyampaikan berita ini kepada umatnya, ya kan? Ini jelas loh. Tapi ternyatanya nggak ada. Anda mengatakan saya kafir, ya sudah, saya bisa menuntut Anda loh. Anda mengatasnamakan Imam Muhammad Al-Bakir.
ya kan? Karena wasiat yang Anda sampaikan hanya jalurnya pada Imam Muhammad Al-Baqir. Bagaimana para imam yang selanjutnya? Logikanya simpel loh, gak ribet kalau saya lah berpikir. Karena 12 para imam itu silsilahnya jelas, lahirnya, wafatnya, sejarah kehidupannya jelas. Tapi Imam Ahmad Al-Hasan menjadi satu pertanyaan besar bagi saya. Anda mengklaim beliau adalah Imam Mahdi yang maksum, Imam Mahdi yang pertama. Sedangkan wasiat dari Imam Muhammad Ibni Al-Hasan tidak pernah menyampaikan wasiat terhadap perkara itu, ya kan? Maksudnya tidak pernah menyampaikan wasiat Nabi. Berarti mereka ini loh, gimana logikanya nih? Dan Imam Ahmad Al-Hasan silsilah nasabnya terputus, gak jelas. Coba Anda teliti benar-benar, ya kan? Jadi yang saya nggak suka tuh Anda itu mengatakan kafir, ingkar, tapi Anda tidak bisa membuktikan kebenaran. Anda tidak bisa membuktikan. Nah, sekarang saya tanyakan, apakah ada wasiatnya dari Imam Mahdi alaihissalam kepada Ahmad Al-Hasan? Anda mengatakan beliau adalah Imam Mahdi yang maksum, wasinya Imam Mahdi alaihissalam. Buktikan dong dan Anda. Arti kafir itu kan ingkar. Arti kafir itu loh ingkar. Arti kafir itu ingkar. Kan faktanya Anda ingkar kepada wasiat Nabi. Kafir kepada wasiat Nabi. Kafir itu ada objeknya, ada yang diingkari. Anda tidak kafir kepada Ali Khamenei, ya kan? Anda nggak kafir, tapi Anda kafir kepada Said Ahmad Hasan. Anda kafir kepada wasiat Nabi. Anda ingkar, kafir kepada ancaman Imam Muhammad Baqir. Itu kan faktanya. Masa Anda mau ngaku beriman? Kan faktanya emang kafir loh. Kafir loh. Jadi kalau Anda kafir ya ngaku aja gitu loh. Saya kafir kepada Imam Al-Yamani. Saya kafir kepada wasiat Nabi. Saya kafir kepada ancaman Imam Muhammad Baqir itu. Ngaku aja deh gitu. Nggak usah, saya bukan nuduh tapi fakta gitu loh. Nah kalau sudah faktanya begitu ya stop, selesai. Tinggal nanti di akhirat kita bersidang kembali nanti di alam rojaah nanti setelah kematian. Di dunia sudah selesai, tutup buku, ya kan gitu loh Pak. Nggak usah diperpanjang. Anda kafir kepada wasiat Nabi, Anda kafir kepada Said Ahmad Hasan Al-Yamani, Anda kafir kepada ancaman Imam Muhammad Baqir. Titik, stop. Oke? Ya, karena Anda tidak bisa membuktikan, ya kan? Anda tidak bisa membuktikan pernyataan Anda sendiri. Logika simpel, ya. Masa sih hanya Imam Muhammad Al-Baqir aja yang menyampaikan wasiat yang penting bagi umat Islam ini, sedangkan imam selanjutnya tidak ada pun satu riwayat yang disampaikan oleh mereka. Coba logikanya gimana nih, Mister Jaga Sukma? Dan Imam Mahdi alaihissalam tidak pernah berwasiat tentang Ahmad Al-Hasan. Loh, saya tuh ingkar terhadap kamu, ya kan? Saya ingkar terhadap Imam Ahmad Al-Hasan karena Anda tidak bisa membuktikan pernyataan Anda. Dan saya bisa mengatakan Anda mengatasnamakan Imam Muhammad Baqir. Saja dong. Nah, kalau kita teliti sanad keilmuan 12 para imam itu tersusun loh, ya kan, tersusun tidak terputus. Contoh, Imam Ali menjadi gurunya Imam Hasan dan Husain. Imam Husain alaihissalam menjadi gurunya Imam Ali Zainal Abidin dan selanjutnya. Loh,
Kalau Imam Ahmad Al-Hasan ini berguru kepada siapa? Buktikan dong. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi supaya jelas. Anda fakta terang-terangan kafir kepada wasiat Nabi malam Senin yang didakwahkan Said Ahmad Al-Hasan Al-Yamani. Satu. Kedua, Anda kafir kepada Imam Al-Yamani sendiri, ya kan? Kan nyata tuh, jangan diingkari. Ketiga, ya Anda kafir adanya 12 Mahdi setelah 12 Imam. Anda kafir bahwa Said Ahmad Hasan Al-Yamani wasi dan utusan Imam Mahdi Muhammad bin Hasan. Kafir loh. Kok ngaku aja dah? Kenapa nggak berani ngaku? Ya udah kafir Anda, udah selesai. Jadi kita selesai aja dialognya, tutup buku. Anda sudah saya kir gitu loh. Sudah masukkan ke tong sampah. Nggak usah di dialogkan lagi gitu loh. Kalau Anda sudah masuk tong sampah saya, nah itu dalam rumah saya ini orang kafir nih, masuk tong. Ya udah selesai, kan gitu. Iya, nggak usah dibahas, selesai, tutup buku. Anda kafir kepada wasiat Nabi, Anda kafir kepada Imam Al-Yamani, Anda kafir kepada 12 Mahdi, Anda kafir kepada Imam Ahmad Hasan sebagai wasi dan utusan Imam Mahdi Muhammad bin Hasan alaihissalam. Kan jelas. Ya sudah selesai, stop. Gak usah dibahas, resiko Anda tanggung sendiri. Ancaman Imam Muhammad Bakir mengatakan wala yahil muslimin ayyal tawi alaih faman fa'ala dzalik fahuwa min ahlin nar. Anda ahli neraka, tanggung sendiri kalau Anda kafir. Nggak usah dilanjutkan dialognya. Tutup buku, selesai, tamat. Oke? Loh, kata Anda yang paling benar. Ya kan, buktikan dong kalau Anda yang paling benar bahwa saya ini mengingkarnya perkataannya Imam Muhammad Al-Bakir. Ya toh, memang jikalau memang itu perkataannya Imam Muhammad Al-Bakir, masa sih nggak ada para imam selanjutnya menyampaikan wasiat yang terpenting? Saya tidak perlu membuktikan, karena saya tahu Anda itu orang buta. Mau membuktikan matahari, ya kecuali mata Anda diobati. Masa Anda minta bukti cahaya matahari sementara Anda buta? Nah, kan siapa yang buta di dunia, dia buta di akhirat. Anda itu pandangan saya orang buta, tunanetra. Anda minta bukti cahaya matahari, sudah sembuhan mulut saya membuktikan cahaya matahari kepada orang buta, ya nggak bisa, maaf saja. Saya nggak bisa lagi membuktikannya kepada orang buta. Karena bagi saya itu, Imam Al-Yamani ibarat matahari. Bagi Anda, gelap gulita. Bagaimana saya membuktikan kepada orang buta? Maaf saja ya, maaf. Anda tunanetra. Jadi orang tunanetra nggak bisa saya membuktikannya, gitu loh. Surga dan neraka itu adalah pilihan saya, ya kan? Mau saya ke surga, mau saya ke neraka, Tuhan memberikan saya akal supaya membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Begitu ya, Mister Jagat Sumpah. Logikanya simpel loh. Kalau benar-benar Ahmad Al-Hasan itu adalah Imam Mahdi yang pertama yang disampaikan oleh Imam Muhammad Al-Bakir, sanad keilmuannya pasti nggak terputus seperti mana 12 para imam, ya toh. Dan pasti Imam Muhammad bin Al-Hasan akan menyampaikan seperti mana yang disampaikan oleh Imam Muhammad Al-Bakir. Loh, kalau sekadar membuktikan cahaya matahari sudah nyata, ya kan? Gak perlu lagi diminta bukti, udah jelas cahayanya matahari, ya kan? Kalau kebenaran itu pasti benar, ya pasti tidak akan melenceng. Setiap pertanyaan pasti akan dijawab. Begitu ya, Mister Jagat Sukma.
Makanya selesaikan, karena pilihan Anda kan selesai. Saya bilang pilihan saya, makanya selesai, nggak usah dibahas lagi. Makanya saya tidak akan melanjutkan pembicaraan dengan Anda. Saya selama ini seperti berbicara dengan orang buta tentang matahari. Makanya selamanya nggak akan nyambung gitu loh. Ya pasti dong. Imam Ahmad Al-Hasan aja nggak tersambung sanad keilmuannya, seperti mana 12 para imam tewas, baik dari sanad silsilah nasabnya, baik dari keilmuannya. Jelas 12 para imam itu tersusun sejarahnya. Loh, Imam Ahmad Al-Hasan gimana tuh? Katanya Imam Mahdi pertama. Belajarnya dengan siapa? Terima kasih Mr. Jaga Sukma. Tuhan itu memberi kita akal supaya membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Kalau Anda mengumpamakan seperti cahaya matahari dan mengatakan saya buta, berarti saya tidak bisa membedakan siang dan malam. Seperti mana juga malam dan siang, ya kan? Saya kan metode pencariannya berbeda. Saya makan buah mangga, buah pisang, atau buah apa ya. Saya tidak mendeteksi lagi di mana pohonnya, karena saya makan buah itu. Anda saya tawarin buah, masih nanya buahnya ini nggak sanatnya nggak jelas. Buah ini colong makan nih buah. Oh maaf saja ya, saya nggak makan buah itu karena buah itu nggak jelas dari pohon mana. Nah, kan begitu. Kan prinsip kita udah beda. Saya ini kan hanya sejenis nawarin buah aja supaya Anda makan gitu loh. Terus Anda tolak, oh saya nggak akan makan karena nggak jelas asal usulnya, kan begitu. Nah jadi kayak gitulah perumpamaannya, ya kan. Atau contoh yang lain lagi, saya bawa madu nih madu enak, yuk kita makan sama-sama. Oh maaf ya, itu bukan madu, itu racun karena nggak tahu asal usulnya, mungkin begitu kan. Nah artinya selesai, saya kan hanya menawarkan saja. Bagi saya nggak perlu lagi sanad ilmu karena beliau sudah menulis 130 buah kitab agama yang saya pelajari dan saya baca. Nggak perlu lagi kan? Kan ibarat saya ada makan madu nih, ada punya madu satu ember ya. Ini contoh supaya Anda paham. Terus saya kasih, mau nggak makan madu nih? Maaf ya, itu nggak tahu sanatnya, di mana pohonnya, di mana madu itu didapat, dibeli di mana, dari pohon mana, atau kamu dapat mau. Nah, jangan itu madu haram atau apa misalnya. Jangan-jangan itu racun, saya nggak mau minum ya. Kan begitu perumpamaannya. Jadi artinya tidak ada faedahnya. Saya sedang makan madu, saya tawarin sama Anda tidak menerimanya karena tidak jelas asal usul madunya, kan begitu. Artinya selesai gitu loh. Kenapa bingung banget? Ilmu itu ibarat madu. Imam Ahmad Hasan nulis 130 buah kitab, itu ibarat madu. Saya tawarin sama Anda masih menolak karena dianggap bukan madu asli. Jangan mau mencicipi. Kan begitu kasusnya ini kan. Nah, kalau sudah begitu mau apa coba? Kan selesai bro. Selesai. Saya hanya mengawarkan madu bagi yang mau mencicipi. Kalau Anda mau mencicipi aja nggak mau, ya udah. Kan begitu. Ya benar juga ya. Kalau buah itu nggak tahu statusnya dari mana, bisa jadi juga haram kok. Begitu juga madu lebah, jika nggak tahu juga status madu itu dari mana dapatnya, ya bisa jadi haram juga ya. Entah ente maling, takutnya Mister Jaga Sukma mencuri, hasil curian dikasih sama saya, ya jelas dong nggak mau saya, ya kan. Pasti saya tanya ini dapatnya dari mana, gitu dong. Logikanya simpel aja kok, mudah, gak usah kita ribet-ribetkan. Atau gini,
Saya bertanya kepada Anda memberikan saya madu, dan saya bertanya, ini madu apa? Anda dapatnya dari mana? Ya wajar dong, kalau saya bertanya itu kan wajar. Begitu juga kalau buah yang Anda umpamakan seperti buah apa namanya? Apple ya, mempelam. Ya kan saya harus tanya, Anda dapatnya dari mana? Takutnya itu dari hasil mencuri, Anda kasihkan kepada saya. Terima kasih. Ya makanya nggak selesai kan? Kan selesai, kenapa lagi? Saya tawarin madu, saya tawarin buah, Anda nggak mau cicipin, ya kan selesai. Kok ngeyel? Kenapa ngeyel? Ya stop aja, kan begitu. Saya kan nggak memaksakan, saya ini madu gratis, siapa mau minum nih madu gratis, saya mau ini ada apel ada buah, oh curiganya banget macam-macam alasan, ya kan selesai. Kenapa bego banget sih? Coba dong Pak Jaga Sukma, dikasih perumpamaan yang bisa logika saya ini masuk. Jangan perumpamaan seperti madu, seperti buah mangga, ya toh. Itu bermakna saya nggak bego Pak Jaga Sukma, ya kan? Kalau orang bego dia pasti nggak bertanya, takutnya hasil dari mencuri. Oke, udah ya, kita biasa-biasa aja kayak gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya itu perumpamaan yang paling mudah untuk otak yang seperti Anda. Itu perumpamaan paling mudah, selesai. Itu perumpamaan yang paling mudah. Kalau lebih sulit lagi perumpamaannya terlalu parah. Sudah selesai. Saya selama ini menawarkan madu kepada Anda, saya selama ini menawarkan makanan enak kepada Anda, saya selama ini menawarkan buah-buahan yang enak kepada Anda. Anda sedikit pun banyak curiganya, banyak alasannya dan sebagainya, kan selesai. Saya tidak memaksakan loh, ya kan? Saya tidak memaksakan. Beruntunglah orang-orang yang mau mencicipi ilmunya Al-Yamani. Beruntunglah mereka. Yang nggak mau ya selesai. Karena kami membawa ilmu. Hujah Allah itu 3 perkara. Pertama membawa wasiat Nabi sebagai nas. Kedua membawa ilmu. Dan ketiga membawa panji al-bayatulillah. Itu hujah. Nah, Anda tidak mau mencicipi ilmunya, ya kan sudah selesai. Bodoh, tetap bodoh tolol sampai hari kiamat, kebodohan Anda sendiri. Karena saya tahu Anda itu orangnya Syiah yang amat bodoh. Selesai kan? Gampang. Udah selesai. Titik gitu loh. Makanya otak saya tuh menjadi pikiran, menjadi balik bertanya. Anda memberikan saya madu dan Anda memberikan saya buah, hasil dari mana? Apakah Anda membeli? Apakah Anda punya pokok sendiri? Atau apakah Anda mencari madu itu ke hutan? Ya pasti ada dong ceritanya. Loh, satu lagi, Anda mengatakan itu wasiat Nabi. Jikalau memang itu wasiat Nabi, pasti disampaikan 12 para imam. Ini hanya satu imam yang menyampaikan riwayat yang Anda sebutkan. Loh, kenapa saya menolak pemberian Anda? Ya kan? Karena saya berpikir gini, otak saya ini berpikir, nggak beku, nggak bego, ya kan? Anda memberikan sesuatu pemberian belum tentu hasilnya dari mana, makanya saya pertanyakan. Nah, kalau 12 para imam itu jelas hasilnya ilmunya dari mana, nggak diragukan lagi. Ya wajar dong saya ngimani itu dong, Mr. Jaga Sukma. Kalau hanya sekadar menulis kitab
saya rasa para ulama baik Syiah pun Sunni banyak juga menulis kitab. Hasilnya dari Imam Ahmad Al-Hasan loh. Ibaratnya 130 buah kitab yang beliau tulis itu, itulah buahnya. Dan itu agar Anda baca, dan Anda akan membacanya karena Anda gak percaya kan? Gitu loh. Sudah selesai. Anda kan saya tawari ini, kalau kamu beriman dengan Al-Yamani, nanti belajar dengan Imam Al-Yamani, baik kita kaji kitab-kitabnya kan begitu. Kalau Anda selanjutnya, tapi kan nggak bisa lagi karena Anda bukan pengikut Al-Yamani, bagaimana mau membaca kitab-kitab Al-Yamani gitu loh. Kan selesai gitu loh. Masa memahami itu saja susahnya begitu banget. Jadi selesai. Jadi sudah usah dilanjutkan. Sudah nggak usah dilanjutkan gitu loh. Kenapa? Karena sudah selesai kan. Saya kan hanya menamarkan ini. Buahnya jelas. 130 buah kitab itu lemari aja saya ajak penuh ini, ya kan, kitabnya. Jadi mau mengkaji kitab yang judul merek apa gitu loh. Jadi artinya apa? Kami ini menawarkan ilmu pengetahuan kepada dunia. Tidak seperti Said Ali Khamenei ini bicara politik terus, nggak ada ilmu. Kalau Al-Yamani ini gudangnya ilmu, gitu loh. Nah, karena ini gudangnya ilmu, ya, makanya kami kaji. Kenapa? Dikatakan bahwa Rasulullah itu ana madinatul ilmun wa aliyun babuha kan. Aku kota ilmu adalah Ali adalah pintunya. Nah, Imam Mahdi yang gaib itu ibaratnya Rasulullah kota ilmunya dan Al-Yamani ini pintunya bagi Imam Mahdi. Kalau Imam Ali itu pintu ilmu bagi Rasulullah, Al-Yamani ini pintu ilmu bagi Imam Mahdi yang gaib itu loh. Anda dengan pintu ilmunya Imam Mahdi menolak, ya udah selesai kan. Artinya Anda nggak mau ilmu gitu loh, tetap bodoh untuk selamanya. Makanya dibodohi oleh ulama Syiah. Akhirnya kan ada cocok hidung sama ulama Syiah yang munafik-munafik itu. Akhirnya kan begitu Anda. Kan kasihan gitu loh. Jika memang Ahmad Hasan menulis kitab 130 kitab tulisannya Imam Ahmad Al-Hasan, ya kan, dari mana ilmunya itu? Kan jadi pertanyaan lagi. Nah itu dia Mister Jagat Sukma, ya kan, beliau itu belajarnya dari mana? Contoh yang paling mudah kok, 12 para imam itu jelas. Kan dari tadi saya katakan Imam Ali menjadi gurunya Imam Hasan dan Hussein. Imam Hussein menjadi gurunya Imam Ali Zainal Abidin. Sampailah ke Imam Mahdi alaihissalam. Nah kalau Ahmad Al-Hasan nyambung kagak tuh? Nah itu dia. Jadi pertanyaan lagi nih. Katanya udah selesai. Jika memang Imam Mahdi alaihissalam punya istri, ya kan, ya pasti ketahuan siapa keluarganya, siapa anak-anaknya, siapa cucu-cucunya, ya kan, pasti sejarah pasti mencatatkan silsilah mereka itu. Ya, dari mana? Kalau sudah punya itu, kalau misalnya saya punya kekayaan nih di rumah saya, dari mana kekayaan Anda? Saya kasih uang akan sama Anda. Dari mana uangnya? Saya nggak terima. Itu namanya orang tolol, orang bodoh nggak mau duit. Gitu, ini contoh. Saya orang kaya nih, punya uang banyak. Saya kasih sama Anda. Anda kan orang miskin, nggak punya uang. Uangmu dari mana itu? Saya nggak terima. Kan lucu kan? Apa nggak lucu? Sudah jelas ini uang kok. Kamu bilang, oh saya nggak terima uangnya, soalnya saya nggak tahu uangnya itu dari mana. Apa nggak lucu itu loh? Lucu nggak? Lucu, artinya Anda menolak uang tersebut. Saya kasih perumpamaan gitu lah, supaya lebih mudah lagi lah.
Ya, Imam Ali alaihissalam aja berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Nah, pertanyaannya lagi. Nah, kan pertanyaan lagi. Imam Ahmad Al-Hasan ini bergurunya kepada siapa? Oh, nggak mungkin, nggak gitu juga deh. Anggaplah saya ini orang miskin, ya kan? Anda orang kaya, Anda memberi kepada saya. Tujuan Anda memberi kepada saya untuk apa? Uang itu hasilnya dari apa? Takutnya uang hasil dari rompakan. Kan gitu. Harus saya pertanyakan dulu dan Anda memberikan keyakinan kepada saya seyakin-yakinnya. Udah, kalau saya tawarin uang, ini uang, Anda jelas, oh saya nggak perlu itu uang atau apa, saya nggak tahu uang itu asal usulnya dari mana, kan begitu. Jadi pertanyaan Anda itu pertanyaan aneh gitu loh, pertanyaan dengan dalam rangka untuk menolak, bukan pertanyaan dalam rangka untuk mencari gitu loh. Nah, jadi tidak perlu lagi asal usul. Saya contohkan lagi supaya Anda lebih paham lagi. Ini ada orang kaya nih, mau ngasih Anda uang. Anggaplah ilmu tadi uang. Lalu Anda bilang, saya nggak jelas nih, uangnya dari mana? Jangannya hasil ngerampok, jangannya hasil mencuri. Ya udah, kalau Anda curiga begitu, jangan diambil uangnya, selesai kan? Ya udah, ya kan? Kalau Anda menolak kan, ini dikasih uang nih sama seorang kaya nih, ini uang mau nggak? Oh maaf ya, saya nggak tahu itu uangnya dari mana, jangan-jangan hasil korupsi. Ya bye-bye, udah nggak terima uang, kan gitu loh. Segampang itu analogi, nggak paham-paham. Ya kan, sudah selesai kan. Artinya beruntunglah saya sudah mendapat pahala menyampaikannya, terus Anda nggak terima, kan selesai. Nabi itu berdakwah kan tidak diterima juga banyak orang kafir kepada Rasulullah. Al-Yamani berdakwah sama juga banyak orang kafir kepada Al-Yamani, termasuk ente, kan selesai. Orang kafir ya udah selesai, tinggalin aja gitu loh. Anda ingin memberi saya uang. Tujuan Anda ingin memberi saya uang, tujuannya apa? Harus jelas tujuannya apa. Saya takut uang yang Anda berikan itu mungkin bisa jadi hasil dari rompakan atau hasil dari yang haram, ya kan? Harus saya pertanyakan walaupun saya miskin. Tujuannya, kalau saya ini kan analogi ya, analogi jangan dijadikan. Kalau saya mau ngasih uang kepada seseorang karena saya melihat orang itu miskin, ya kan, orang itu miskin, saya melihat Anda itu miskin ilmu, makanya mau saya kasih ilmu, tapi Anda nggak mau. Itulah alasannya, itu aja. Saya lihat Anda itu miskin ilmu, fakir ilmu. Karena Anda miskin ilmu, fakir ilmu, saya mau kasih ilmunya Al-Yamani. Anda nggak mau, ya selesai loh. Namanya orang miskin ilmu nggak mau nerima ilmu, ya udah selesai. Belum tentu apa yang Anda sampaikan itu bisa mendatangkan pahala. Takutnya sesuatu yang Anda sampaikan itu bisa mendatangkan dosa. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya kan? Ya tadi lagi, balik lagi. Karena penyampaian Anda itu tidak jelas. Saya minta penjelasan yang sejelas-jelas, yang Anda tidak mampu. Kata Anda, ya sudahlah. Ya kan? Ya beda lagi kalau bicara Nabi. Ya kan? Kalau bicara Nabi ya beda lagi topiknya. Ya udah, kalau Anda tidak mau terima ilmu Imam Al-Yamani yang mau saya kasihkan sama Anda, tetaplah dalam kebodohan Anda, tetaplah dalam ketololan Anda, dan tetaplah dalam kedunguan Anda. Selesai, kan gitu. Ya, karena saya mengatakan demikian, kenapa? Karena Anda mengatasnamakan Imam Muhammad Al-Bakir, ya kan?
Saya minta bukti. Mana buktinya? Anda memberikan riwayat dari jalur Imam Muhammad Al-Baqir. Padahal Imam Mahdi alaihissalam tidak pernah menyampaikan wasiat yang kata Anda itu sangat penting, ya kan? Dan sejarahnya tuh nggak jelas tuh. Imam Ahmad Al-Hasan baik dari segi keilmuannya, dari sisi nasabnya, ya kan? Kalau saya tanya, ya selesai kata Anda. Bukan mengatasnamakan. Saya membaca akhbar dalam kitab Al-Ghaibatun Nu'mani ya, halaman 264. Bukan mengatasnamakan, itu membaca akhbar di dalam kitab Syiah. Bukan mengatasnamakan, itu akhbar dalam kitab Syiah. Udah, kalau Anda mau dikasih nggak mau ya sudah selesai. Kenapa bingung? Neraka juga urusan Anda sendiri, bukan urusan saya, ya kan? Bukan urusan saya, sudah saya bilang itu urusan Anda, resiko di tangan Anda, bukan di tangan saya. Resiko masing-masing orang itu musuh kebodohannya sendiri. Anda itu orang yang terlalu bodoh di mata saya, orang terlalu tolol. Jadi karena Anda terlalu bodoh dan terlalu tolol, saya maklumi aja gitu loh. Justru saya merasakan saya tidak bodoh, saya tidak dungu, dan saya tidak tolol. Karena orang yang cerdas dan bijaksana dan pandai dan berilmu pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesulit apapun, ya kan? Padahal pertanyaan saya itu terlalu simpel loh, tapi Anda tidak bisa membuktikan. Ustaz Jaga Sukma, ya kan? Saya bisa mengatakan Anda berdusta atas namanya Imam Muhammad Al-Baqir. Akhirnya Anda merasakan penyampaian Anda itu mendapat pahala, padahal dosa. Itu loh. Yang paling parah lagi, itu paling parahnya, orang bodoh merasa tidak bodoh, orang tolol merasa tidak tolol, orang bego merasa tidak bego. Itu apa disebut? Disebut bego kuadrat. Dalam istilah agama Islam, jahil murokab. Orang bodoh nggak merasa bodoh, orang tolol nggak merasa tolol, ya kan? Orang dungu nggak merasa dungu. Itu disebut dungu kuadrat, dungu 2 kali lipat. Gitu loh. Nggak malu dengan Pak Karim di sini, dengan Pak Romli di sini, nggak malu nih berkiai banyak di sini. Anda itu berarti bodoh 2 kali lipat. Orang bodoh nggak merasa bodoh, orang tolol nggak merasa tolol, orang dungu nggak merasa dungu, ya kan? Orang bego nggak merasa bego, orang awam nggak merasa awam. Itulah yang disebut kuadrat atau murokab. Sudah selesai, mempermalukan diri sendiri, ya kan? Itulah orang mempermalukan dirinya sendiri. Ya, kalau bicara masalah begitu, saya pun bisa juga dong. Saya merasakan Anda sepertinya bodoh, terlalu tolol, terlalu goblok. Padahal pertanyaan saya simpel kok, ya kan? Sanad keilmuan Ahmad Al-Hasan Anda tidak bisa membuktikan. Kata Anda telah menulis kitab 130 kitab, ya kan? Beliau belajar dari mana belajarnya? Ini logika yang mudah loh, simple. Saya kasih logika nih supaya Anda cerdas, pinter loh. Imam Ali alaihissalam itu gurunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan? Loh, Imam Ahmad Hasan gimana? Jelas nggak? Nah, jika Anda merasa pintar, kalau nggak goblok, nggak tolol, nggak bahlul, Anda bisa menjelaskan sanad keilmuannya Imam Hasan Imam Ahmad Al Hasan.
yaitu mursyidnya Anda, menyambung tidak kepada Rasulullah. Itu toh. Iya dong, saya menerima dan menolak sesuatu pemberian, yaitu pemberian yang tidak jelas, ya kan? Apalagi dari segi keilmuan. Kalau keilmuan yang nggak jelas kok diterima dong, ya kan? Kalau Anda bisa menjelaskan musiknya Imam Ahmad Al-Hasan, ya bisa saya pikir-pikirkan. Tapi ternyata Anda tidak bisa. Nah, yang goblok siapa? Saya atau Anda? Kalau sudah ada kitabnya, sudah ada barangnya, kalau masih menanyakan sanad, gitu kan, berarti mencari-cari sesuatu yang tidak perlu. Kan, sesuatu yang tidak perlu. Kenapa? Karena sudah orang sedang di restoran nih, makan nasi, menikmati hidangan. Masih tanya, ini berasnya dari mana? Dari sawah. Ini sayurnya, ikannya dapat di mana? Mancing di sungai mana? Ini ikannya. Itulah orang dungu. Orang dungu loh. Ini orang di restoran nih sedang makan ikan, makan sate, makan ayam, ya kan? Makan sayur-sayuran, makan nasi. Dia ada satu orang dungu datang. Saya nggak akan mau makan sebelum tahu asal usulnya ikan ini dari mana. Saya nggak mau makan kalau belum tahu asal usulnya beras ini dari mana. Itu namanya orang dungu, super dungu, gitu loh. Paham nggak? Ini perumpamaan lagi supaya diketahui orang banyak di sini ya. Ya, iblis juga begitu, paling hebat kalau masalah ilmu. Apalagi kalau bicara tentang ilmu, beliau ahli. Makanya itu kalau berguru harus kita hati-hati, mau jelas, ya kan? Jangan mentang-mentang sudah mengarang sekian ratusan kitab udah hebat. Belum tentu apa yang ditulisnya benar atau salah. Logikanya mudah kok. Kalau memang itu beliau itu adalah yang ditunjuk Imam Mahdi alaihissalam, pasti ada wasiat dari Imam Mahdi, ya toh. Kalau masalah mengarang-arang kitab itu banyak itu para ulama Syiah mau Sunni yang mengarang-arang kitab itu. Nah, lucu kan, menerima sesuatu yang tidak tahu asal usulnya. Lucu kan? Nih terlihat gobloknya kamu, Kakak Sukma. Yarfa'illahu ladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan itu beberapa derajat. Alhamdulillah, saya dialog sama orang dungu yang nggak perlu ilmu. Saking curiganya dengan ilmu, lalu ilmu berhujah, setan pun berilmu. Itu hujah apaan? Ya kan? Di seluruh dunia ini orang memerlukan semua ilmu. Kalau orang cerdas itu ilmunya komunis pun dia baca, kitab-kitab komunis saja dia baca, dia pelajari. Itu orang cerdas. Kalau orang seperti Anda ini orang dungu kuadrat, orang bodoh kuadrat, tolol kuadrat, itulah orang-orang Syiah Imamiyah pada umumnya pada dungu semua. Di sini pada goblok semua. Itulah pengumuman untuk saudara-saudara Sunni yang ada di sini. Rata-rata orang Syiah ini dungu, ya kan? Atau goblok-goblok atau tolol-tolol, rata-rata begitu loh. Makanya gak heran loh banyak orang dungu di Syiah ini, ya kan? Gak heran, saya gak heran. Bang Kismet, pemilik grup ini, tolong ini dialog saya sama Saprizal ini didokumentasi Pak. Pilih yang cocok, yang pas-pas untuk umat Syiah mana Pak, yang pantas untuk umat Syiah itu tolong dibikinkan Pak.
dialog saya dengan satu orang Syiah dungu ini Bapak bikinkan dibikinkan videonya lah gitu. Kalau mau tahu dibaca, nanti kan tahu. Akan tahu dibaca kitabnya, nanti akan tahu dari mana sumber ilmunya. Kalau Anda nggak pernah membaca kitabnya, saya nggak jelasin. Kalau Anda membaca 130 buah kitab Anda pelajari, kan tahu saran ilmunya dari mana. Sangat mudah. Kenapa saya nggak cerita di sini? Karena saya sedang ngomong sama orang tuli, ya kan? Sama orang buta, tuli, bisu. Jadi bagi saya Anda itu summun bukmun umyun fahum la yubsirun la yakilun, ya kan? Anda itu buta, tuli, bisu. Makanya saya nggak jelasin di sini. Kalau Anda sudah membaca 130 buah kitab itu akan tahu dengan jelas di mana sanad ilmunya Imam Ahmad Hasan. Kan mudah banget gitu loh. Untuk tahu sanad ilmunya dengan mempelajari kitab-kitabnya akan tahu di sana dijelaskan secara lengkap, ada kata pengantarnya dan seterusnya ada di dalam kitab itu. Tetapi kalau Anda nggak mau pernah membacanya, bagaimana mau tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kismit yang saya hormati, tolong dong didokumentasikan dialog saya dengan Syiah Al-Yamani yang agak tolol pemikirannya, yang agak goblok cara berpikir. Ya, terima kasih Bang Kismit.